disorder. Nah, dari communication disorder itu ada definisinya. Definisinya yaitu kelainan komunikasi merupakan ketertinggalan dalam bahasa, berbicara, dan proses dalam berkomunikasi yang berhubungan dengan fungsi organ bicara dan pendengaran. Nah, jadi maksudnya ini communication disorder itu merupakan gangguan komunikasi yang disebabkan oleh fungsi organ atau pendengaran. Beberapa fungsi organ yaitu pendengaran. Nah, kemudian dari communication disorder ini ada beberapa penyebabnya, yaitu ada gangguan pendengaran, kemudian ada gangguan perkembangan berbahasa, kemudian juga ada gangguan keterlambatan berbicara. Nah, di sini ada penyebabnya. Yang pertama itu ada gangguan pendengaran. Maksud dari gangguan pendengaran ini di mana siswa yang anak berkebutuhan khusus mengalami gangguan pendengaran, yaitu mungkin dia kesulitan untuk menangkap suara indera pendengar apa yang dibicarakan oleh lawan bicaranya. Sedangkan gangguan perkembangan bahasa yaitu kesulitan menerima dan menggunakan bahasa saat melakukan banyak hal dalam berbicara, menulis, isyarat, dan lainnya. Biasanya kalau gangguan perkembangan berbahasa ini dia biasanya di pengurangan kosakata, terus struktur kalimat terbatas, serta kelemahan dalam percakapan. Kemudian ada gangguan keterlambatan berbicara. Keterlambatan berbicara ini bisa jadi anak berkebutuhan khusus ini dengan kesulitan memproduksi atau mengeluarkan bunyi yang digunakan untuk berbicara. Kesulitannya itu kayak misalnya dia dalam berbicara itu kurang lancar. Nah, gangguan keterbatasan berbicara itu seperti misalnya anak berkebutuhan itu mengalami gagap, ya, misalnya contohnya itu kayak gagap. Terus juga biasanya tuh mereka kebanyakan kosakata dengan kata gitu ya, kayak masih pemikiran apa yang diucapkan itu masih dipikir gitu. Selanjutnya ada tokoh sukses yang mengalami communication disorder. Yang pertama itu ada Charles Darwin. Charles Darwin lahir pada 12 Februari tahun 1809 di Mount Shrewsbury. Nah, mengapa dia dikatakan tokoh sukses? Karena dia itu masa kecil itu mengalami kesulitan interaksi dengan orang lain, atau juga bersosialisasi dengan orang lain. Nah, dulu dia tuh lebih sering mengumpulkan kerang. Nah, terus juga cara berkomunikasinya dia tuh dengan surat. Nah, kemudian lanjut ke Michelangelo. Lahir pada tahun 1475, tepatnya pada tanggal 6 Maret. Nah, mengapa Michelangelo dikatakan tokoh sukses? Karena dia tuh mempunyai ingatan menawan dan dia tuh memungkinkan membuat sketsa untuk couple Sistina dalam waktu singkat. Sungguh pokoknya dia tuh benar-benar ingatannya tuh benar-benar mantap banget, menyimpan banget gitu. Terus juga ada Albert Einstein. Albert Einstein lahir pada 14 Maret 1879 dan meninggal pada tahun 18 April 1955. Mengapa Albert ini dikatakan tokoh sukses? Karena dia ilmuwan dan ahli matematika yang terkenal dalam sejarah, dan dia ini penemu rumus matematika
Kayak misalnya rumus E sama dengan MC pangkat 2 yang dasar pengembangan bom nuklir di dunia ketika Einstein. Dia juga mengalami communication disorder seperti keterlambatan dalam berbicara, memiliki kebiasaan mengulang kalimat dirinya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada penyebab dari communication disorder. Nah, penyebabnya itu bisa dari perkembangan otak. Mungkin juga perkembangan otak itu dari kurangnya kebutuhan makanan ya, seperti gizinya itu kurang, terus juga makanannya kurang seimbang lah gitu ya. Terus ada masalah saraf. Mungkin juga dari masalah saraf ini mungkin dia mengalami cedera, kecelakaan gitu, makanya jadi terganggu sarafnya. Terus juga bisa jadi dari stroke. Kemudian juga ada dari paparan zat beracun saat dalam kandungan. Mungkin juga waktu dalam kandungan ibunya terkena paparan zat beracun, kayak misalnya di dalam sebuah laboratorium gitu, atau mungkin juga dia tuh di saat kebakaran itu dia menghirup asap-asap kebakaran itu, asap-asap gas gitu mungkin ya. Terus juga ada cedera otak akibat trauma. Ini cedera otak akibat trauma juga menjadikan penyebab communication disorder. Karena kalau kalau anak berkebutuhan khusus itu mengalami trauma, maka dia juga akan kesulitan dalam berkomunikasi. Terus juga ada bibir sunding. Bibir sunding juga menjadikan suatu penyebab communication disorder, karena dari penyebab bibir sunding ini membuat siswanya juga kesulitan dalam berkomunikasi. Kemudian ada bimbingan atau layanan penyebab communication disorder, yaitu ada bimbingan selaku konsultasi layanan. Bimbingan selaku konsultasi layanan ini bukan hanya sekedar bimbingan. Jadi di sini tuh melibatkan guru, psikolog, dan lain-lain, karena mungkin juga dari siswanya itu sudah cukup parah ya penyebab ininya, communication disordernya. Kemudian ada bimbingan bersifat development. Bimbingan bersifat development ini yaitu merupakan bimbingan yang lebih dari anak normal dan sering mengarahkan perhatian kepada diri sendiri. Biasanya kalau bimbingan bersifat development ini dia hanya membutuhkan seorang konselor yang mendampingi dirinya. Misalnya kayak bisa juga dari guru BK gitu ya, selalu mendampingi dia. Biasanya juga dia hanya dapat menceritakan dirinya kepada satu orang aja, itu pendampingnya yang orang yang dia percayai. Kemudian juga ada bimbingan selaku ilmu tindakan bertujuan. Dalam bimbingan ilmu tindakan bertujuan ini ada suatu tindakan, yaitu tingkah laku yang diharapkan akan mendorong siswa, tingkah laku praktis bagi ahli bimbingan individual, dan tingkah laku yang mengantarkan tercapainya keinginan. Biasanya kalau bimbingan ilmu tindakan ini guru lebih terlibat dalam mengatasi bimbingan ini. Terus juga dia membutuhkan konselor, tapi konselor itu hanya sebagai tutor yaitu pendamping ya. Kemudian ada gangguan pendengaran, di sini ada tuli sensori. Tuli ini disebabkan oleh kerusakan atau malfungsi koklea, saraf pendengaran dan batang otak, sehingga bunyi tidak dapat proses bagaimana pastinya. Kemudian ada tuli konduktif. Kalau tuli konduktif ini disebabkan oleh kondisi patologis pada
kanal telinga eksterna, yang membran timpani atau telinga tengah. Gangguan pendengaran konduktif ini tidak melebihi 60 dB karena diantarkan menuju koklea melalui tulang, hantar melalui tulang. Kalau untuk tuli campuran ini merupakan dari tuli sensori dan tuli konduktif. Itulah gangguan pendengaran dan itulah communication disorder. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.